warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Hairunisa, kelas PAIB semester 2. Yang saya hormati Bapak Ade Holis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pertama-tama saya meminta maaf karena tidak bisa mengikuti pembelajaran secara offline dan memohon izin untuk menyampaikan materi presentasi saya melalui video ini. Terima kasih kepada rekan presentasi saya, Ilham dan Ida, yang sudah menyampaikan materinya. Sekarang saya akan melanjutkan materi kejenuhan belajar dan ragam transfer belajar. Kejenuhan belajar. Kejenuhan bisa disebut juga dengan bosan, yaitu keadaan di mana kita merasa padat dan penuh sehingga kita tidak bisa lagi melakukan hal yang baru. Maka kejenuhan dalam belajar yaitu keadaan di mana kita sudah merasa bosan dalam satu pelajaran atau merasa bosan dalam belajar. Rasa bosan dan kejenuhan bukan hanya terjadi saat kita belajar, tetapi bisa terjadi saat kita melakukan kegiatan yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejenuhan belajar yaitu metode pendidikan yang monoton, tidak ada perubahan. Contohnya ketika kita disuruh menulis, lalu disuruh menulis lagi, tidak ada kita berhitung, tidak ada kita bercerita, maka itu akan menimbulkan rasa bosan karena kita terus melakukan hal yang sama. Kedua, belajar hanya di tempat tertentu. Ketika kita mendengar kata belajar, kita langsung mengingat sekolah. Karena ketika kita ingin belajar, biasanya kita berangkat ke sekolah. Selama 6 tahun SD, saya berangkat sekolah. Terus berangkat sekolah sampai akhirnya merasa bosan. Yang ketiga, suasana yang tidak berubah. Yaitu contohnya seperti kita belajar, lalu kita duduk di paling belakang, besoknya di belakang lagi, besoknya di belakang lagi. Tidak ada perubahan, maka kita akan merasa bosan. 4, ada kurangnya aktivitas. Contohnya, gurunya hanya memberikan kita tugas. Kita hanya menulis. Besoknya gurunya seperti itu. Tidak ada pertanyaan dari guru, tidak ada tanya jawab antara guru dan murid, itu akan menimbulkan kejenuhan. Yang terakhir, adanya ketegangan mental yang terus-menerus. Contohnya karena gurunya nih galak, kita jadi tegang belajarnya. Terus-menerus seperti itu, maka kita akan merasa bosan. Selanjutnya, cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Ketika di sekolah, kita gampang mengatasi kejenuhan karena adanya seorang guru, adanya orang yang mengarahkan kita. Kita harus pindah nih, suasananya harus berubah, tetapi ketika kita di rumah, apa yang harus kita lakukan ketika jenuh belajar? Yang pertama, perbaiki istirahat, perbaiki makanan. Kita jangan terus-terusan begadang, kita harus makan makanan yang bergizi, jangan terus-terusan makan junk food. Seperti itu. Lalu yang kedua, ubah suasana belajar. Contohnya kita tidak terus-terusan belajar di kamar, tetapi kita juga bisa belajar di ruang tamu, bisa juga belajar di halaman. Bisa juga kita mengubah suasana dengan mengubah tampilan buku, mengubah dengan rak buku, menyusun kembali buku-buku agar kita tidak melihat hal yang sama ketika kita belajar di kamar kita. Contohnya merapikan lagi buku. Selanjutnya, transfer belajar. Transfer belajar diambil dari bahasa Inggris transfer of learning, yang artinya pengalihan atau pemindahan hasil studi ke studi lain atau pengalihan dari hasil studi ke kehidupan sehari-hari. Lalu, ragam-ragam transfer belajar. 1. Transfer belajar positif. 2. Transfer belajar negatif. 3. Transfer belajar vertikal. 4. Ragam transfer lateral. 1. Transfer belajar positif yang akan menimbulkan hal baik untuk belajar selanjutnya. Hal ini biasanya dibantu oleh seorang guru untuk membantu seorang siswanya bisa menerima situasi yang baru, lebih efektif. Yang kedua, transfer belajar negatif. Transfer belajar negatif biasanya membuat seseorang akan susah atau biasanya merusak suasana belajar selanjutnya karena keadaan atau situasi yang dilakukannya. Lalu selanjutnya ada transfer belajar vertikal. Transfer belajar vertikal yaitu adalah transfer belajar yang baik terhadap tingkatan yang lebih tinggi. Contohnya ketika anak bisa menguasai penjumlahan di kelas 1, maka akan mudah menguasai perkalian di kelas 3. Selanjutnya ada transfer belajar lateral, yaitu transfer belajar yang baik tetapi dengan tingkatan yang sederajat. Contohnya, seorang siswa bisa mengutarakan pendapatnya atau hasil belajarnya dalam situasi yang berbeda-beda, yaitu ketika belajar
Siswa ini sudah memahaminya. Lalu ketika ditanya, siswa ini bisa menjawabnya. Lalu ketika ujian, siswa ini ditanya lagi hal yang sama dengan pertanyaan yang sama, tetapi situasinya berbeda, siswa ini tetap bisa menjawabnya dengan hal yang sama atau materi yang sama. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai kejenuhan belajar dan ragam-ragam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.